Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Jenita Apriani, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Talenta. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ike Fauzia Umaroh, dari kelompok 4 selaku moderator, dan teman saya di sini ada Rizky Yanisa Salsabila, ada Feby Ayunarvita, ada Zalpa Salsabila, ada Syafa Ramdila, ada Talia, dan ada Feby Ayunarvita. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Talent Management Dimension. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama di sini ada latar belakang. Manajemen talenta adalah suatu pendekatan strategis yang berfokus pada identifikasi, pengembangan, retensi, dan retensi individu-individu berbakat di dalam suatu organisasi. Dimensi-dimensi manajemen talenta mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan organisasi dapat mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Manajemen talenta bukan hanya tentang mengelola karyawan saat ini, tetapi tentang merencanakan dan membentuk kekuatan kerja untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Dengan memahami dan mengintegrasikan dimensi-dimensi ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan bersama. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu dimensi operasional manajemen talenta? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan dimensi pengembangan manajemen talenta? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan dimensi proses terhadap struktur manajemen talenta? Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu dimensi operasional manajemen talenta. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan dimensi pengembangan manajemen talenta. Yang ketiga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan dimensi proses terhadap struktur manajemen talenta. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada dimensi dimensi operasional manajemen talenta. Yang pertama, yaitu ukuran kumpulan talenta. Yang kedua, kriteria awal atau masuk. Yang ketiga, proses keputusan. Yang keempat, definisi permanen. Yang kelima, perekrutan sebagai sumber talenta. Yang keenam, transparansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. baik, dimensi pengembangan manajemen talenta. Dimensi dalam pengembangan bakat menurut Les terbagi menjadi dua, ada jalur pengembangan, yang kedua ada fokus pengembangan. Fokus pengembangan talenta perusahaan adalah pada kekuatan atau kelemahan teknik dalam pengembangan bakat karyawan perusahaan. Yang ketiga ada dukungan. Seberapa banyak dukungan yang diberikan di bidang talent pool dalam organisasi untuk mewujudkan manajemen talenta yang sukses. Yang keempat ada pengaruh pada karir. Yang kelima ada pencapaian atau komunikasi yang terhubung. Yang keenam ada nilai organisasi. Bagaimana nilai-nilai organisasi membantu memotivasi orang-orang yang ada dalam talent pool. Yang ketujuh ada resiko atau seberapa besar resiko yang dapat ditoleransi. Kemudian dimensi proses terhadap struktur manajemen talenta. Yang pertama ada manajemen kinerja, yang kedua ada proses manajemen bakat, yang ketiga ada penggunaan teknologi, yang keempat fleksibilitas sistem, yang kelima kepemilikan talenta. Baik, terima kasih, saya lanjutkan kepada teman saya. Selanjutnya yaitu ada audit program manajemen talenta. Yang pertama itu ada identifikasi tujuan dan lingkup audit. Yang kedua itu ada
penilaian kebijakan dan prosedur. Yang ketiga itu ada evaluasi proses rekrutmen. Yang keempat ada analisis pengembangan dan pelatihan. Yang kelima ada analisis data dan pelaporan. Selanjutnya ada krisis talenta organisasi. Yang pertama itu perubahan demografis dan pergeseran tenaga kerja. Yang kedua persaingan global yang semakin ketat. Yang ketiga perubahan dalam kebutuhan pasar dan teknologi. Yang keempat ada kurangnya investasi dan perhatian pada pengembangan bakat internal. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada pengembangan talenta. Pengembangan talenta yang bagus tidak akan bermakna jika tidak didukung sistem sukses yang bagus. Filosofi pengembangan talenta adalah pengembangan yang memperhatikan karakteristik individu dalam organisasi. Menurut Mike Kinsey dalam Permana NI 2011 menyatakan bahwa terdapat beberapa pendekatan yang membedakan pengembangan pegawai pada konteks manajemen talenta dengan model pengembangan dalam paradigma lama. Program pengembangan talenta yang didesain dalam satu organisasi harus diawali dengan insight dalam setiap talenta. Insight adalah sebuah proses menginternalisasikan apa yang harus dilakukan untuk memahami kekuatan para pegawai untuk dapat berkinerja unggul di suatu bidang. Dalam mempertahankan talenta, tidak hanya aspek materi saja yang menjadi pertimbangan, tetapi juga ada lingkungan seperti kenyamanan bekerja, fasilitas, serta interaksi antara karyawan. Lalu selanjutnya ada manfaat talenta manajemen bagi karyawan. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan komitmen. Lalu yang kedua mengembangkan dan mengomunikasikan ke jalur karir. Yang ketiga meningkatkan pengetahuan tentang kontribusi kepada sasaran perusahaan. Yang keempat kepuasan kerja karyawan yang meliputi yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup karyawan berupa remunerasi yang baik dan kompetitif serta berbagai fasilitas. Yang kedua yaitu terpenuhinya kebutuhan untuk berkembang dengan kesempatan untuk belajar dan pengembangan karir yang jelas. Lalu yang terakhir yaitu terpenuhinya kebutuhan untuk berkontribusi berupa kesempatan memberikan kebebasan berkreativitas untuk memajukan organisasi perusahaan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi kesimpulannya itu dimensi-dimensi manajemen talenta menyoroti pentingnya pendekatan holistik dan strategis dalam mengelola sumber daya manusia berbakat di dalam sebuah organisasi. Dengan memperhatikan berbagai dimensi, organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui pengelolaan bakat yang efektif. Dimensi-dimensi manajemen talenta saling terkait dan harus diintegrasikan dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Pendekatan yang holistik memastikan bahwa seluruh siklus hidup karyawan dari identifikasi bakat hingga pengembangan dan retensi mendukung tujuan organisasi, pengembangan bakat menjadi aspek sentral dalam manajemen talenta. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.